fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asyati. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mustafa Rasul, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, di daerah Banten atau daerah Jawa Barat, biasanya kalau bulan Rajab, pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf pasti menghatamkan kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, atau enggak yang dihatamkan hasyiahnya, namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir. Pernah dengar kan? Pasti kalau kiai-kiai tahu itu. Kalau bulan Rajab pasti menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah, kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abuya, guru kami As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab As-Sa'ul. Kemudian ada kitab As-Sa'ul, karangan daripada Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahmani At-Tatwani. Dan masih banyak lagi kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kalian pelajari kitab-kitab tersebut, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pemahaman yang bagus, pemahaman yang jelas tentang kejadian Isra Mi'raj. Pada kesempatan ini sedikit saja saya bahas tentang Isra Mi'raj. Anggap aja kita lagi ngaji kitab, anggap saya lagi nggak ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua ikuti saya. Saya kasih pemahaman tentang Isra Mi'raj yang jelas, padat, rinci, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu seperti apa sih Isra dan Mi'raj itu. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saya tanya bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Kalimat subha. Nah, para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, beliau mengatakan kalau ayat Quran ada kalimat subhana, ya, berarti itu menunjukkan bahwasanya kejadian itu, perkara itu, sesuatu itu, hal itu, atau perintah itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Jadi beda ibu-ibu. Ayat Quran kalau pakai subhana dengan nggak pakai subhana itu beda. Kalau nggak pakai subhana biasa-biasa saja. Tapi kalau pakai subhana berarti maknanya luar biasa. Nah terus pengertiannya subhana itu apa sih? Ikuti saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Bimakna tanzih ay al-murad tanzihullah min kulli su' bara'ah lillah min kulli naksin. Subhana itu bapak ibu-ibu, tasbih subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Nah, kenapa
Allah pakai kata subhana? Karena Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian gak masuk akal, peristiwa gak masuk akal. Nah, untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, makanya Allah pakai kalimat subhanallah. Paham ya? Jadi kalau Allah nggak bisa, kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang dilalui berbulan-bulan, kalau Allah nggak mampu memperjalankan hanya sebagian daripada waktu malam, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan mustahil Allah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Makanya Allah mulai dengan kalimat subhan. Kira-kira paham nggak? Paham ya tentang subhana ya? Lanjut. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Nah, kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu jawab. Yang memperjalankan Allah, berarti yang diperjalankan siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermain. Kalau ada yang menzolimi, berarti ada yang dizolimi. Di sini yang memperjalankan Allah. Berarti maknanya apa? Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tetapi Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, paham nggak? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa? Dua jawabannya. Satu, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kedua, pada tahun tersebut adalah Amul Hazm, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, paman beliau itu Abu Talib, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, Sayyidatuna Khadijah, istri yang setia, yang mengurusi beliau, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sampai-sampai Siti Khadijah berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, sedangkan aku mati, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, kemudian kau jual tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Dua tokoh ini, dua manusia ini wafat di tahun yang sama. Makanya tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Nah, Allah tahu kekasihnya bersedih, makanya Allah undang, Allah perjalankan untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jelas ya? Nah, yang ketiga, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-'abd, abd itu bapak ibu-ibu, hamba yang utuh. Al-'abd, hamba yang utuh. Ikuti saya. Al-'abd, al-'abd ai ra'a bi alatil ain, sami'a bi alatil udhun, takallama bi alatil lisan, masya bi alatil rijlain, syaqa bi alatil qalb. Jadi abd, hamba di sini adalah orang yang melihat dengan alat. Jawab, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Apakah bisa jasad berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Apakah bisa ruh berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Berarti abd di sini adalah hamba yang utuh, jasad dan juga ruh.
Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ayo. Kalau ada santri di sini, lailan isim apa? Ma'rifat apa nakira? Ma'rifat apa nakira? Lailan itu ibu-ibu kalau dalam ilmu nahwu isim nakiro. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat tandanya alif lam di pertamanya. Kalau isim nakiro tandanya tanwin di huruf akhirnya. Bedanya kalau isim ma'rifat itu yang telah diketahui, jelas. Kalau nakiro belum diketahui. Contoh, al-baitu, rumah itu. Kan udah jelas rumahnya, ketahuan. Iya kan? Tapi kalau pakai isim nakiro, baitun, rumah. Mana rumahnya? Jelas nggak? Ketahuan nggak? Nggak ketahuan kan? Al-masjidu, masjid itu. Ketahuan nggak masjidnya? Kelihatan nggak masjidnya? Tahu kan? Tapi kalau masjidun, masjid, mana masjid yang mana? Nama masjidnya apa? Paham? Nah, di sini pakai lailan. Lailan itu isim nakiro. Bimakna apa? Bimakna taklili muddatul isra. Maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai al-laila, alif lam, al-laila itu berarti artinya satu malam penuh. Di situ pakai lailan, berarti nggak ketahuan. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan selama satu malam penuh. Bisa aja 1 detik, dalam satu malam cuma 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam. Yang penting bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul, la tusyaddur rihal illa ila thalatha masajid. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjid Hada, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi ibu-ibu mau pergi kemanapun, ke masjid manapun, tempat ibadah manapun, tetap tidak bisa mengungguli 3 tempat ini, 3 masjid ini. Pertama Masjid Nabawi, kedua Masjidil Haram, ketiga Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Nah, satu hal yang ingin saya jelaskan. Banyak para ulama, para dai, para penceramah kalau menjelaskan Isra Mi'raj kan kadang dijelaskan pembelahan dada. Sering nggak ibu dengar? Banyak yang berkata seperti ini. Dibelah, datang Jibril dari langit membawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari sorga. Ada yang bilang juga air Zam-Zam. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah dengar nggak penceramah ngomong seperti itu? Pernah apa tidak? Jawab yang keras. Pernah apa tidak? Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada penceramah ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Gak ngerti agama itu. Makanya saya datang kemari itu mau menjelaskan apa yang sebenarnya sesungguhnya seperti apa yang terjadi biar ibu-ibu paham. Nabi Muhammad dadanya dibelah 3 kali ibu-ibu. Pertama masih kecil, kedua ketika jadi Rasul, ketiga ketika Isra Mi'raj. Dibelah dada Nabi Muhammad, ya, itu yang dikeluarkan bukan kotoran. Terus apa? Rahmat
kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk sesama Islam saja, betul? Bukan hanya sesama manusia saja, betul? Bukan hanya sesama makhluk saja, betul? Tetapi untuk seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk gak? Nah, makanya dikeluarkan kasih sayang rahmat Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Sekarang begini, orang awam, kalau orang awam dijelaskan, dibersihkan hatinya Nabi, cukup sampai di situ penjelasannya. Berarti orang awam akan berpikir kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Orang awam kan berpikir begitu. Disucikan hati Nabi berarti sebelumnya apa? Makanya kalau jelaskan yang berkaitan dengan Nabi itu yang jelas. Dibersihkan hati Nabi, disucikan hati Nabi, bukan berarti sebelumnya hati Nabi kotor. Tetapi itu namanya tajdid. Apa itu tajdid? Memperbaharui. Udah bersih, lebih dibersihkan lagi. Udah suci, lebih disucikan lagi. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu punya wudu, terus suci kan? Bersih kan? Terus wudu lagi. Emang ada masalah? Enggak kan? Jadi ibu-ibu udah bersih, terus wudu lagi untuk lebih membersihkan diri. Tajdid namanya, memperbaharui. Jadi jangankan hati Nabi terlalu jauh. Rasulullah ketika perang Uhud, kaki beliau pernah tertusuk panah, keluar darah. Sama Malik ibn Sinan dikecup, darahnya diminum. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Ketika diminum, kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas bekam Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat, satu waktu Nabi Muhammad kencing di satu wadah. Nabi Muhammad punya wadah, beliau kencing, beliau taruh, beliau tidur. Bangun tidur, wadah itu sudah tidak ada. Beliau tanya, wahai Ummu Salamah, kemana wadahku ini? Sudah aku minum ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, kenapa kau minum? Ya Rasulullah, ketika aku meminum air tersebut, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar daripada ini ya Rasulullah. Tahukah kau apa itu? Itu air kencingku. Darahnya Nabi darahnya Nabi darahnya Nabi air kencingnya Nabi kotorannya Nabi Itu ada dalam kitab Asy-Syifa karangan dari Imam Qotiyah, silahkan lihat. Makanya hati-hati kalau ngomong yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nah sekarang udah paham ya? Intinya saja, sebab saya kalau mau jelasin sampai pagi kan apa bakal selesai. Intinya Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk apa? Untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang luar biasa, perintah yang penting, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Ibu-ibu jawab, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui. Allah perintahkan zakat cukup melalui. Allah perintahkan jihad cukup melalui. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, bertatap dengan Allah untuk langsung menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting perintah tersebut. Saya tanya Pak Haji, Pak Haji kalau mau merintahin anak buah, perintah biasa-biasa aja, cukup lewat WhatsApp kan? Pak Kapolseknya mana? Pak Kapolsek, kalau Pak Kapolsek mau perintah anggota, perintah yang biasa, cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau perintah yang penting, telepon langsung suruh ngadep langsung. Kenapa? Karena perintahnya penting.
perintah ini, saudara-saudara. Saking pentingnya, saking utamanya, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Apa perintah itu? Perintah itu adalah Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu adalah hal yang menentukan selamat atau celakanya engkau di dunia dan di akhirat. Sholat yang menentukan engkau akan bahagia, akan gembira, atau akan susah dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau akan selamat, celaka, bahagia, susah, senang, makmur, jaya, diazab, dikasih rahmat oleh Allah di dunia dan akhirat. Itu semua yang menentukan adalah sholat. Sampai-sampai dikatakan as-sholatu rasul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain itu cuma ekor, kepalanya adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik. Tapi kalau sholatmu rusak, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak. Berarti sholat adalah tolak ukur di dalam beribadah. Kamu mau haji 90 kali, mau puasa sampai badan kurus tinggal tulang, mau sodako sampai harta habis, mau ibadah, mau wiritan, mau di masjid, mau baca Quran, mau ilmu tinggi sampai di langit. Tapi kalau sholat yang tidak sempurna, sholatnya buruk, maka semua amal ibadahnya nol, walaupun ibadahnya banyak. Paham? Tapi ada orang yang dimana kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, walaupun ibadahnya sedikit, tetapi semua ibadah itu menjadi ibadah baik dan ibadah yang sempurna. Jaga kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Kalau nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat berdiri sakit, sholat duduk. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ada satu cerita ibu-ibu. Dulu ada sapi. Ini sapi membanggakan dirinya. Ini sapi bilang, aku lebih mulia daripada kambing. Karena badanku lebih besar, sehingga dagingku lebih banyak bermanfaat untuk umat. Kambing bilang, walaupun sapi lebih besar, setidaknya aku lebih mulia daripada ayam. Karena dagingku lebih besar daripada ayam. Dagingku juga bikin orang sehat. Ayam jawab, walaupun kambing lebih mulia dari aku, tapi aku ketika suruh bangunkan orang sholat, dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Aku memang najis, tapi aku masih bisa menjaga rumah orang-orang. Aku jaga dari keburukan, dari kejahatan, dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ana syarrad dabbah. Aku binatang paling hina, binatang paling buruk. Tapi seburuk-buruknya aku, sehina-hinanya aku punya iman kepada Allah. Sehingga aku babi lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak semua jawab yang keras. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat, berarti itu orang siapa? Yang keras siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Giliran presiden keras banget. Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa?
Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, Habib apa? Kalau Habib kenceng banget. Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Pak Haji nggak sholat, Pak Haji apa? Tokoh masyarakat nggak sholat, tokoh masyarakat apa? Santri nggak sholat, santri apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa?